Saya juga terima kasih buat semua Sheila Gang yang hadir malam hari ini. Siapa yang tak kenal dengan grup band musik yang terbentuk sejak tahun 1996 ini? Sepertinya memang sudah sangat familiar dengan nama grup musik Sheila on 7. Meski sudah terbentuk sejak tahun 96, namun grup band ini baru saja merilis lagu pertamanya di tahun 1999. Karir band ini langsung saja mencuat lantaran banyaknya masyarakat yang menyukai lagu-lagunya. Setelah beberapa lama tidak muncul di layar kaca, lalu bagaimana nasib para personilnya saat ini? Akankah mereka masih seperti yang dulu? Langsung saja, intip mulai dari Duta hingga Eros. 25 tahun berkarya. Begini transformasi personil dan mantan personil Sheila on 7. Duta. Grup band musik Sheila on 7 ini berhasil memecahkan rekor dan fenomenal sebagai satu-satunya band yang sukses menjual fisik album, di mana album-albumnya itu masing-masing sekitar 1 juta kopi. Ternyata, tidak hanya di tanah air saja, grup band ini sudah memiliki penggemar di Singapura dan juga Brunei. Tak heran jika di tahun 2011 silam, band ini berhasil mengeluarkan 11 album, 3 album kompilasi dan 8 album single. Kini perubahan sudah terlihat jelas dari sosok personilnya. Nah, kita bahas dulu Duta. Sang vokalis grup band yang satu ini sudah genap berusia 42 tahun. Usia yang tidak bisa dikatakan muda lagi ya sobat. Namun, ayah dua anak ini seakan-akan melambatkan garis waktu. Sampai-sampai tak terlihat sedikit pun garis wajahnya yang menua. Kalian coba lihat penampilannya pada saat membawakan lagu Chevia. Dari rambutnya yang gondrong, kini Duta masih terlihat sama saja, tanpa ada sedikit perubahan dari dirinya. Keren banget kan? Untuk karirnya sendiri, Duta sampai saat ini masih aktif bermusik dan juga mengurus beberapa bisnis barunya. Ia juga semakin dikenal sebagai musisi legend yang tampil sederhana dan suka berbaur dengan sesama. Adam Sheila on 7. Bassis Sheila on 7 ada Muhammad Subarkah yang kini menginjak usianya 43 tahun. Dari semua personil Sheila on 7, dia adalah pribadi yang sangat tertutup dan juga paling jarang mengumbar kabar pribadinya di media sosial. Dan ia sekarang menjadi ayah yang baik bagi 3 orang anak dengan tampilan yang sehat lebih berisi dibandingkan dari penampilannya yang 20 tahun dahulu. Terkenal sebagai sosok yang cool dari yang lain, ia tidak kalah populernya dengan sang vokalisnya Duta, sampai ia mempersunting Umi Arimbi Halistatsani, pemegang gelar Putri Berbakat Putri Indonesia 2003 pada tahun 2005. Terlihat beda, lebih berisi, berbeda dengan yang dulu. Tetapi tetap gaya rambutnya yang ikal itu seolah menjadi ciri khasnya yang kini ditambah sedikit menumbuhkan jenggot. Setelah mendapat penundaan manggung karena pandemi COVID-19, kini mereka menunggu dan hanya mempersiapkan mental untuk manggung kembali seiring selesainya masa pandemi saat ini. Anton Sheila on 7. Saat masih tergabung dalam band tersebut, Anton memegang posisi sebagai drummer. Penampilan pria asal Yogyakarta ini khas dengan rambut panjang yang dikuncir. Lama tak terdengar kabarnya, belum lama pria yang akrab disapa Anton ini buka-bukaan mengenai kisahnya dikeluarkan dari Sheila on 7 secara sepihak. Bahkan setelah keluar, Anton sempat begitu trauma untuk bermain musik lagi. Ia mengaku pernah mengurung diri di dalam rumah selama 6 bulan. Semenjak berpisah dari Sheila on 7, sosok Anton memang jarang terdengar. Kendari demikian, rupanya Anton masih bergelut di dunia musik yang pernah membesarkan namanya. Sekarang penampilan Anton jauh berbeda. Jika dulu ia khas dengan rambut panjang yang dikuncir, kini penampilan pria 41 tahun ini pun sukses bikin pangling.
Ia kini tampil rapi dengan rambut yang dipotong pendek. Jarang terdengar kabarnya, rupanya Anton masih bergelut di dunia musik. Ia pernah bekerja sama dengan setiap band dalam lagu Istana Bintang. Ia juga menjadi additional drummer di setiap band. Ini dia gaya Anton di atas panggung. Selain bermusik, Anton membuka usaha bengkel bernama Uncustom World. Sakti Sheila on 7. Karir Saktia Ariseno alias Sakti X Sheila on 7 di industri musik Indonesia melejit pada 1999 lewat album debut yang dipayungi Sony Music Indonesia. Album perdana Sheila on 7 melahirkan hit antara lain Kita dan serta Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Dikenal sebagai personil band jutaan kopi, Sakti X Sheila on 7 membuat keputusan mengejutkan. Ia mundur dari gempita panggung musik pada 2006 dan setahun setelah merilis album The Best bertajuk Jalan Terus. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dalam hijrahnya, Sakti X Sheila on 7 mengganti nama menjadi Salman Al-Jukjawi. Sejak hijrah dan ganti nama, Sakti X Sheila on 7 berupaya menjalankan sunnah sang Rasul, salah satunya soal berbusana. Ia juga membuka bisnis Al-Jukjawi yang salah satunya memproduksi baju gamis. Sejak mendalami ilmu agama dan mengamalkan sunnah, Sakti X Sheila on 7 juga memelihara jenggot dan mengenakan penutup kepala. Melalui akun Instagram, Sakti X Sheila on 7 memperkenalkan Al-Jukjawi Farm, yakni usaha peternakan miliknya. Brian Sheila on 7. Brian Kresna Putro, biasa disapa Brian, lahir 22 Januari 1981, adalah sudah menjadi mantan drummer dari grup musik Indonesia Sheila on 7, yang mana dia dulu mengganti posisi dari Anton Widi Astanto yang sudah keluar dari band tersebut. Sebelumnya, Brian bergabung dengan Tiket Band dari tahun 2001 sampai 2004, sampai akhirnya bergabung dengan Sheila on 7. Melalui perkenalan Adam Subarkah, basis Sheila on 7 saat di Mayer Label. Ia lebih dulu diangkat additional player pada tahun 2004 dan dijadikan personil tetap Sheila on 7 pada tahun 2006 saat album 507. Ia juga anak pertama dari 3 bersaudara dan pernah kuliah di Sarjana Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta. Dan cita-citanya memang dari dulu sebagai musisi. Eros. Pria bernama lengkap Eros Chandra ini sudah genap berusia 43 tahun. Ia merupakan gitaris sekaligus otak di balik lagu-lagu yang dihitskan oleh grup band yang satu ini. Sejak dari awal berkarya, Eros selalu berpenampilan sederhana dengan rambut belah tengah. Untuk pilihan outfit yang digunakan, ia gak pernah neko-neko. Yang paling gak sih, Eros memiliki kaos oblong dan kemeja yang dipadukan dengan celana levis. Sampai saat ini, tidak banyak perubahan yang terjadi pada Eros. Meski sosok dirinya sudah tidak lagi sendirian, namun penampilannya masih saja seperti itu saja. Selama pandemi, Eros merasa sangat-sangat kehilangan karena cukup lama tidak berkarya lagi. Namun meski berdiam di dalam rumah, Eros tetap saja menciptakan beberapa lagu baru. Dalam salah satu video yang diupload di akun media sosial pribadinya, terlihat jika Eros sedang menahan godaan pada saat melewati toko gitar. Namun yang bikin salah fokus, wajah Eros nampak terlihat sudah menua. Dengan istrinya, Eros merintis bisnis minuman yang disebarkan di beberapa wilayah di Indonesia.